pekerjaan tradisional, tetapi bisa jadi itu peluang bisnis untuk kita generasi muda. Agropreneurship. Apa sih agropreneurship? Sini aku jelasin. Agropreneurship itu adalah penerapan Agropreneurship adalah penerapan inovasi dan strategi bisnis di sektor pertanian. Jadi intinya memandang pertanian bukan hanya sebagai kegiatan bercocok tanam, tetapi juga sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Jadi tujuannya itu meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, mendorong ketahanan pangan, dan melanjutkan ekonomi pedesaan melalui ide-ide baru, teknologi, dan pengelolaan yang efektif. Langsung aja masuk ke kenapa sih agropreneurship ini bisa dibilang jadi peluang bisnis atau peluang emas untuk kita generasi muda. Yang pertama, itu perubahan populasi global dan peningkatan kebutuhan. Jadi perubahan populasi global ini meningkatnya populasi manusia, terutama di Indonesia, itu berakibat juga ke peningkatan kebutuhan pangan. Agropreneurship menawarkan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan ini dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Jadi selain tepat, dia juga cepat. Itu dia efektif dan efisien. Yang kedua itu kesadaran akan keberlanjutan kesehatan. Kesadaran akan keberlanjutan kesehatan ini kita sebagai konsumen semakin peduli terhadap isu-isu kesehatan dan keamanan pangan. Jadi semakin mudahnya kita mendapatkan informasi seperti dari media sosial, kita bahkan nggak mencari informasinya, kita dapat timbul sendiri gitu. Jadi banyak edukasi dari dokter, dari tenaga medis, dari ahli gizi mungkin yang mengedukasi kita betapa pentingnya pola hidup sehat dan makanan yang sehat gitu. Yang ketiga ada disrupsi teknologi. Di sektor pertanian. Oke. Disrupsi ini merupakan perubahan besar di teknologi di sektor pertanian yang biasa disebut agritech. Jadi ada beberapa inovasi. Yang pertama itu pertanian presisi. Pertanian presisi ini seperti penggunaan sensor, drone, dan analisis data untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air, pestisida, dan pupuk. Kemudian ada Internet of Things atau IoT. Jadi konektivitas perangkat untuk pemantauan dan pengendalian otomatis dalam pertanian. Kemudian ada platform digital seperti e-commerce untuk penjualan langsung, aplikasi untuk menghubungkan petani dengan pasar dan layanan. Kemudian ada bioteknologi, pengembangan bibit unggul dan solusi pengendalian hama penyakit yang inovatif. Yang keempat ada sumber daya yang melimpah. Potensi sumber daya alam yang melimpah. Terutama kita yang tinggal di Indonesia ya, kita itu memiliki tanah yang subur, iklim yang cukup bagus untuk di bidang pertanian. Terus ada dukungan dan kesadaran pemerintah.
Jadi semakin banyak pemerintah yang menyadari pentingnya sektor pertanian ini dalam perekonomian dan ketahanan pangan. Ada contoh yang aku baca di sini, program Swembada Pangan 2025. Jadi melibatkan dukungan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian modern melalui program klaster pertanian. Itu dia contohnya. Yang keenam dan yang terakhir adalah minat generasi muda. Ini yang kayak aku bahas tadi, keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Jadi semakin banyaknya generasi muda yang tertarik pada agropreneurship ini, terutama dengan adanya teknologi dan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Pastinya di sini banyak tantangan yang akan dialami oleh kita para pebisnis di agropreneurship. Yang pertama itu permodalan investasi awal yang cukup tinggi. Pasti untuk awal itu memiliki modal yang cukup tinggi, apalagi susahnya kita untuk mencari investor kan. Kemudian iklim yang kadang tidak bisa diprediksi. Memang iklim kita di Indonesia ini bagus, tetapi terkadang cuaca juga tidak bisa ditebak ya. Kemudian isu lahan dan kepemilikan semakin sulit mendapat lahan pertanian, terutama di wilayah padat penduduk. Namun tantangan tersebut harusnya tidak menjadikan kita pesimis dan down untuk memulai bisnis di bidang entrepreneurship ini. Adanya masalah pasti ada solusinya juga. Yang pertama itu ada solusi yang diberikan pemerintah untuk menarik generasi muda agar terjun ke dalam sektor pertanian, yakni mulai dari program pertanian milenial diluncurkan dengan dukungan dana permodalan yang signifikan, disebutkan hingga 30 triliun. Kemudian mencetak sawah baru seluas 1,3 juta hektar yang terdiri dari lahan di daerah irigasi yang sudah selesai dibangun dan pembangunan jaringan irigasi baru. Ini menjawab tentang tantangan yang isu lahan dan kepemilikan itu. Terus yang terakhir, penggunaan teknologi, prediksi cuaca, dan pemantauan hama penyakit. Memanfaatkan aplikasi dan sensor untuk memberikan peringatan dini dan membantu petani untuk mengambil tindakan pencegahan. Oke, selanjutnya aku akan menceritakan nih, aku ada baca studi kasus tentang mahasiswa yang membuat inovasi teknologi pertanian olahan dari mahasiswa UTY. Jadi mereka berhasil menciptakan produk penyiraman tanaman otomatis yang menggunakan sistem Internet of Things dan monitoring lahan pertanian melalui website. Ide ini berhasil mendapatkan kucuran dana dari kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia tahun 2019 senilai 20 juta rupiah. Lumayan besar. Jadi cara kerja botani ini menggunakan sistem fuzzy logic, yakni ketika kelembapan tanah di bawah rata-rata dengan suhu standar, tidak panas atau dingin, maka sistem akan melakukan penyiraman tanaman secara otomatis, dan ketika kelembapan tanah sudah normal, maka sistem akan berhenti melakukan penyiraman. Penyiraman tidak dapat dilakukan pada saat suhu tinggi sebab dapat mengakibatkan tanaman rusak dan tidak sehat. Canggih ya. Botani mempunyai keunggulan dalam hal kontrol secara real time melalui website. Jadi kesimpulan yang dapat aku simpulkan ya sendiri, di agropreneur ini jangan anggap kesulitan atau masalah atau tantangan yang ada sebagai beban, tetapi pandanglah dari sisi lain. Bisa jadi itu menjadi peluang emas atau peluang bisnis, terutama kita bagi entrepreneur. Jadi jangan lewatkan kesempatan emas yang kalian punya. Itu aja materi yang dapat aku sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, PJ silakan. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa dapat memiliki kepedulian terhadap isu-isu keberlanjutan lingkungan, kesehatan, dan keamanan pangan? Oke, pertanyaan bagus.
seperti yang aku jelaskan tadi di bagian nih, kesadaran akan keberlanjutan kesehatan. Jadi kan kita ini, apalagi kita Gen Z ya, pasti nggak mungkin lah nggak ada media sosial. Pastinya kita tuh dapat informasi, bahkan kita tidak mencari informasi itu datang sendiri. Yang aku bilang tadi dari edukasi dari dokter, edukasi dari tenaga kesehatan, ahli gizi segala macam. Masa iya sih kita sebagai mahasiswa tidak melihat itu, maksudnya tidak peduli akan isu itu? Pasti kita mementingkan kesehatan kita lah, minimal gitu. Jadi katanya sih jawabannya. Puas lah ya. Puas. Oke, segitu dulu deh